Selamat datang para pecinta sejarah. Tidak banyak orang yang tahu tentang salah satu suku tertua di Pulau Sumatera satu ini. Tepatnya di Provinsi Bengkulu, yaitu suku Rejang. Untuk itu kali ini kita akan mencoba membahas sejarah, bahasa dan budaya dari suku Rejang ini. Langsung saja, tanpa banyak bacot lagi, kita masuk ke pembahasannya. 1. Sejarah dan asal-usul suku Rejang. Apa itu suku Rejang? Dikutip dari laman wikipedia.com, suku Rejang adalah salah satu suku bangsa yang terdapat di Bengkulu dan Sumatera Selatan. Istilah Rejang bersumber dari kata Re, Jang, Hyang, yakni nama seorang leluhur suku ini yang berasal dari Mongolia. Pada zaman dahulu, Re Janghyang dan kelompoknya mendirikan sebuah perkampungan yang bernama Kutai Nua di daerah Napal Putih, Bengkulu Utara. Sejarah awal asal-usul suku Rejang yang sebenarnya sudah sangat tidak mungkin diriwayatkan secara benar atau secara fakta yang sebenarnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang mengakibatkan sejarah asal-usul suku Rejang yang terhapus dan hilang ditelan oleh ketidaktahuan generasi masa lalu. Tapi kita akan mencoba membahas sejarah asal-usul suku Rejang dari beberapa pendapat yang ada. Salah satunya adalah dikisahkan pada mulanya suku bangsa Rejang dalam kelompok-kelompok kecil hidup mengembara di daerah Lebong, yaitu salah satu daerah yang terdapat di Bengkulu. Dan mereka hidup dari hasil-hasil hutan dan sungai. Pada masa ini suku bangsa Rejang hidup nomaden yang masih hidup secara berpindah-pindah, di mana masyarakat suku Rejang pada saat itu sangat menggantungkan hidup mereka dari sumber daya alam dan lingkungan yang tersedia. Kemudian barulah mereka memasuki zaman Ajai. Mereka mulai hidup menetap terutama di lembah-lembah di sepanjang Sungai Ketahun di daerah Bengkulu tentunya. Pada zaman ini suku bangsa Rejang sudah mengenal budidaya pertanian serta peranata sosial dalam mengatur proses ruang pemerintahan adat bagi warga komunitas mereka. Menurut riwayat yang tidak tertulis, pada zaman Ajai ini suku bangsa Rejang berasal dari 4 betulai dan tiap-tiap betulai dipimpin oleh seorang Ajai. Ajai ini berasal dari kata Majai yang mempunyai arti pemimpin suatu kumpulan manusia. Dan Pat Betulai sendiri berasal dari kata Pat Petu Loi yang artinya 4 pintu besar. Tanah Rejang dulunya bernama Renah Sekalawi dan telah diduduki oleh bangsa Rejang. Saat itu rajanya bergelar Ajai yang dipercayai untuk memimpin sekelompok manusia. Lama-kelamaan dari keempat Ajai dan tempat tersebut, rakyat masing-masing terus berkembang. Maka keempat Ajai dari 4 daerah ini bersepakat mengadakan pertemuan untuk menentukan batas-batas kekuasaan dari masing-masing daerah, yang akhirnya disebutlah dengan nama Jang Pat Betulai. Di antara raja-raja tersebut, nama dan tempatnya masih dikenali sampai saat ini, yaitu yang pertama Ajai Bitang di Dusun Pelabai atau Pelabi, Lebong, atau marga suku 9 sekarang. Kemudian Ajai Begeleng Mato di Kutai Belek Tebo, Lebong, atau marga suku 8 sekarang. Selanjutnya Ajai Siang di Dusun Siang Lekat Lebong atau marga Jorukalang. Dan terakhir Ajai Tiat Keteko di Dusun Bandar Agung, Lebong, atau marga suku 9 sekarang. Pada masa pimpinan Ajai inilah, sekitar abad ke-12 atau ke-13, atau sekitar 600 dan 700 tahun yang lalu, datanglah keempat biku atau biksu ke Renah Sekalawi. Keempat biksu ini berasal dari kerajaan Majapahit.
Konon keempat orang ini merupakan putra-putra raja dari Majapahit. Keempat orang ini dikawal oleh para pengawal dan tujuan mereka datang ke Rena Sekalawi atau disebut Pinang Belapis. Menurut riwayat adalah ingin mencari negeri yang akan dipimpin oleh masing-masing 4 putra-putra dari Raja Majapahit ini. Hampir sama dengan zaman Ajai, keempat orang biksu ini kemudian dipercaya untuk memimpin. Nama-nama dan daerah tempat mereka memimpin yaitu yang pertama ada Biku Sepanjang Jiwo yang dipercaya oleh masyarakat Rejang pada saat itu untuk memimpin daerah Petulai Tubei. Kemudian ada Biku Bermano yang memimpin di daerah Petulai Bermani atau Manai. Selanjutnya Biku Jembo yang memimpin di daerah Jekalang. Dan terakhir ada Biku Sangkalo yang memimpin Petulai Selupuk Jang. Kemudian selang beberapa waktu, kerajaan Pat Petulai pun runtuh pada sekitar abad ke-14, di mana kerajaan Pat Petulai kalah dengan kerajaan Inggris pada saat itu. Itulah sejarah singkat dan asal-usul dari suku Rejang. Next. 2. Bahasa. Suku Rejang memiliki bahasa dengan nama yang sama. Bahasa Rejang adalah bahasa utama yang dituturkan di rumah atau lingkungan keluarga besar. Sementara di tempat umum atau ketika berkomunikasi dengan masyarakat yang bukan Rejang, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu Bengkulu. Bahasa Rejang sendiri memiliki 5 dialek yang memiliki variasi atau perbedaan antara satu dialek dengan dialek yang lainnya dengan derajat yang berbeda-beda, yaitu 1. Dialek Lebong dituturkan di Kabupaten Lebong dan sebagian Kabupaten Bengkulu Utara. Yang kedua, dialek Musi dituturkan di sepanjang hulu aliran Sungai Musi di Kabupaten Rejang Lebong, sebagian Kabupaten Bengkulu Utara, dan sebagian Kabupaten Kapayang, terutama di Kecamatan Merigi dan Kecamatan Ujan Mas. Dialek ini dinamai berdasarkan nama Sungai Musi. Yang ketiga, dialek Keban Agung yang dituturkan di sebagian Kabupaten Kapayang, terutama daerah Kecamatan Tebat Karai dan Kecamatan Bermani Ilir. Selanjutnya dialek Pesisir dituturkan di sebagian Kabupaten Bengkulu Tengah seperti Kecamatan Pondok Kelapa dan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Dan terakhir, dialek Rawas dituturkan di hulu Sungai Rawas di Kabupaten Musirawas Utara. Dialek ini dinamai berdasarkan nama Sungai Rawas. Next. 3. Aksara. Dilansir dari wikipedia.com, sebelum abad ke-20, masyarakat Rejang masih menulis surat-surat resmi dalam aksara sendiri yang dinamakan aksara Rejang atau yang dikatakan Bua Rikung. Aksara Rejang sendiri pada masa kini lebih dikenal sebagai huruf Kaganga dan diajarkan di sekolah-sekolah di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara. Aksara ini berjenis Abugida dan merupakan turunan dari aksara-aksara India. Ciri terutama aksara tersebut adalah garis-garis yang tajam dan tegas, berkebalikan dengan aksara Jawa atau Bali yang bergelombang. Evolusi aksara Rejang menuju bentuk garis yang tajam, lurus, dan tegas disebut-sebut sebagai adaptasi atas usaha menulis di atas kayu, bambu, dan tulang. Pada bahan dengan permukaan keras, garis melengkung sangat susah dibuat, dan hasilnya garis-garis melengkung berevolusi menjadi garis yang tajam dan lurus. Istilah rikung dalam bahasa Rejang dapat bermakna sabit,
untuk memotong rumput atau sudut siku-siku. Menurut cerita, aksara rejang awalnya ditulis dengan alat-alat yang tajam, termasuk sabit yang menghasilkan garis-garis tajam. Menurut cerita yang lain pula, aksara rejang disebut rikung karena sudutnya siku-siku. Aksara rejang memiliki 18 buah konsonan utama, 1 buah vokal nyata, dan 6 buah konsonan ganda, dan totalnya terdapat 25 huruf. 25 huruf ini diberikan tanda diakritik baik tunggal maupun ganda untuk menghasilkan bunyi selain A serta menghasilkan diftong. Itulah tadi pembahasan tentang suku rejang yang ada di Indonesia. Semoga bisa memberikan manfaat dan pengetahuan yang berguna bagi para pecinta sejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video sejarah selanjutnya.